Sahabat semesta, ketika dirimu merasa dicampakkan, ketika langit di atas kepalamu laksana runtuh berkeping-keping, bumi yang kau pijak terbakar, membara, panas dan menguap, berhamburan. Kamu berdiri di kehampaan ruang gelap tanpa arah. Dirimu terguncang dan terombang-ambing dengan luka batin yang tak mampu kamu jelaskan dengan kata-kata. Setiap malam adalah bagian mencekam yang harus kau lewati dengan rintihan kepedihan dan jerit tangis yang terdalam. Sementara siang hari menjadi ribuan pedang tajam yang tiada henti-hentinya mengoyak-ngoyak dan mencabik-cabik jiwamu. Semakin dalam, semakin engkau tenggelam. Semakin pedih kamu rasakan, seakan-akan dunia hanya punya satu cara: menghancurkan dirimu. Kamu bertanya-tanya pada dirimu, adakah yang masih mau mendengarkanmu? Adakah yang masih peduli denganmu? Bayanganmu di depan cermin begitu kering, rapuh, dan tidak bercahaya, tertunduk di dalam kegagalan yang mendalam, terjebak dalam dosa kelam yang berurat dan mengakar begitu dalam. Tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan bayangan dirimu pelan-pelan meninggalkanmu dalam kelamnya malam. Jika Tuhan mencintai, mengapa membiarkan kepedihan ini terjadi? Dan jika Tuhan penyayang, mengapa dirimu semakin terbuang? Wahai jiwa yang rapuh dan terbuang, ketahuilah bahwa Tuhan tidak mencintai karena siapa dirimu, tetapi Tuhan mencintaimu karena siapa Dia. Dan cintanya bukan cinta yang rapuh dan mudah berkarat dan mudah berubah seperti cintanya manusia kepada dirimu, yang mudah berkurang jika engkau gagal dan jatuh. Cinta yang menghilang ketika dirimu berantakan. Cintanya Tuhan adalah rumah bagi mereka yang tersesat, pelukan bagi mereka yang terluka, dan harapan bagi mereka yang merasa tidak layak untuk dicintai. Maka janganlah pernah berhenti berharap dalam doa, bahkan ketika yang keluar hanya suara lirih, bisikan pelan, bahkan hati yang kamu bawa ke hadapannya adalah hati yang hancur dan terluka. Bahkan ketika semua mata memandang jijik padamu dan dunia memaksamu hingga dirimu bertekuk lutut, hingga pada saat itu tidak ada pilihan lagi buat dirimu kecuali berdoa. Doa adalah nafas bagi jiwa yang terluka. Doa adalah nyawa bagi hati yang hancur lebur, berantakan. Sobat semesta, kamu mungkin berpikir bahwa doa hanya pantas dipanjatkan oleh mereka yang suci, oleh mereka yang tak pernah mencicipi kelamnya dosa,
Tapi dengarkan ini, doa bukanlah perjamuan bagi mereka yang sempurna. Doa adalah pelukan bagi mereka yang pecah, yang retak, berantakan. Jika kamu menunggu dirimu bersih sampai dirimu merasa tak bernoda untuk datang kepada Tuhan, maka kamu tidak akan datang sama sekali. Tuhan tidak akan menutup pintunya hanya karena tanganmu kotor, berlumur noda. Dia tidak pernah berhenti mendengarkanmu hanya karena bibirmu pernah mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pernah terucap. Dia tidak pernah berpaling sekejap pun hanya karena kamu pernah berpaling darinya. Dia tidak pernah meninggalkanmu meski kamu berkali-kali melupakannya. Kamu bahkan berkali-kali mengingkari janjimu padanya, tetapi dia tetap menunggumu dengan sabar. Karena cintanya tidak pernah berkarat dengan dosa-dosamu. Tidak pernah berkurang kasihnya karena kegagalanmu. Tidak berkurang sayangnya karena kebodohanmu dan kesombonganmu. Bahkan ketika dirimu sebagai sampah tak berguna yang telah dilemparkan ke sudut dunia, ingatlah, Tuhan tidak melihatmu seperti itu. Sobat semesta, Dia melihatmu sebagai seorang yang masih memiliki harapan, seseorang yang masih bisa kembali. Jangan biarkan kesalahanmu lebih menjauhkanmu darinya. Ada satu tempat bagi para pendosa yang masih punya harapan. Itulah tempat di mana sujud yang basah oleh air mata penyesalan. Tempat yang penuh dengan rintihan ketidakmampuan. Tidak ada yang terlalu hitam untuk tidak diampuni. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk tidak dicintai. Jadi, bahkan jika yang keluar dari bibirmu hanya rintihan lemah, bahkan yang bisa kamu ucapkan hanyalah, Tuhan, aku tidak tahu harus berkata apa. Tetaplah berdoa, karena Tuhan tidak menunggu kata-kata yang indah. Dia hanya menunggumu. Dia hanya menunggu dirimu datang dengan hati yang hancur. Karena di dalam hati yang berkeping-keping ada ketulusan, ada kemurnian. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah lelah mendengar doamu sampai kamu sendiri yang lelah mengucapkannya. Sobat semesta, pernahkah kamu merasa bahwa doamu tak lebih dari sekedar suara-suara yang menghilang di udara, seakan langit telah menutup pintunya? Dan semua kata yang kamu ucapkan hanyalah suatu gaungan yang memantul kembali kepadamu dalam kekosongan. Dan kamu masih bertanya-tanya, apakah ada gunanya ini? Apakah Tuhan masih peduli? Dengarkan ini. Tuhan tak pernah bosan mendengar suaramu, bahkan ketika kamu lelah dan bosan mendengar suaramu sendiri. Dia tidak pernah menutup pintunya. Bahkan ketika kamu berpikir bahwa doa-doamu hanyalah gema kosong di ruang hampa, Tuhan tidak mencintaimu karena kamu rajin berdoa. Dia mencintaimu karena itulah hakikatnya Tuhan.
Manusia bisa berubah-ubah. Suatu hari bisa mencintai, besok bisa melupakan. Hari ini mereka berjanji, esok mereka mengingkari. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak seperti itu. Cintanya tidak ada syarat, tidak tergantung dengan seberapa baik kamu, seberapa hebat kamu menjalani hidupmu. Dia tidak memelukmu ketika kamu baik dan membuangmu ketika kamu gagal. Tuhan tidak seperti itu. Sobat semesta, jadi jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan jika rasanya sia-sia dan membosankan, bahkan jika hatimu merasa mati dan beku, tetaplah berbicara. Tetaplah berdoa kepadanya, karena doa bukanlah tentang mendapatkan jawaban seketika. Doa adalah menyadari bahwa kamu tidak benar-benar merasa sendirian. Sobat semesta, ketika semua orang merendahkanmu, ketika dunia memaksamu bertekuk lutut di tanah, ketika keadaan memaksamu tersungkur mencium tanah, ketahuilah, itu adalah posisi yang paling sempurna untuk berdoa. Hidup tidak akan selalu berpihak kepadamu. Akan ada hari-hari di mana dunia mencabik-cabik impianmu, mengkhianati harapanmu, menjatuhkanmu serendah-rendahnya, dan meninggalkanmu sendirian di tengah reruntuhan hidup yang kamu bangun dengan susah payah. Dan mungkin tidak ada yang datang untuk mengangkatmu berdiri. Dunia menertawakanmu. Tetapi dengarkan ini sobat semesta. Ketika dunia mencampakkanmu, dunia memaksamu bertekuk lutut, hingga itu bukan tanda bahwa kamu harus menyerah. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada dalam posisi sempurna untuk berdoa. Ketika bersujud, kamu dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhan, maka disitulah kamu berdoa. Kamu akan menemukan tangan yang tak pernah melepaskan. Bahkan ketika semua tangan manusia telah pergi, jangan melihat jatuhmu sebagai akhir. Lihatlah sebagai panggilan untuk kembali. Kadang Tuhan membiarkan kita jatuh bukan karena Dia ingin melihatmu menderita, tetapi karena Dia ingin kamu ingat agar kembali kepadanya. Ketika kamu kehilangan segalanya, saat itulah kamu akan mengalami dan akan menyadari bahwa hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi jangan takut ketika kamu terluka, jangan takut ketika kamu menderita, dan jangan takut ketika kehidupan berantakan. Karena bahkan ketika kamu terpuruk dalam lumpur paling hitam, tangannya yang suci masih cukup panjang untuk mengangkatmu bangkit kembali. Sobat semesta, maka jangan berhenti mengetuk pintunya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memohon agar pintunya terbuka. Dengarkan ini sobat semesta. Tuhan tidak mencintaimu karena kebaikanmu, tapi karena cinta adalah siapa Dia. Kamu mungkin berpikir bahwa Tuhan hanya mencintai orang-orang baik, bahwa mereka yang rajin beribadah dan tidak pernah melakukan kesalahan yang layak mendapatkan cintanya. Dan karena kamu telah gagal, kamu telah berbuat dosa,
kamu merasa seperti seseorang yang tidak lagi pantas berada di hadapannya. Tetapi dengarkan ini sobat semesta. Tuhan tidak mencintaimu karena kebaikanmu. Dia mencintaimu karena cinta adalah hakikatnya. Cintanya tidak seperti cinta manusia yang mudah rapuh, yang memiliki batas, yang datang dengan syarat. Tuhan mencintaimu bahkan ketika kamu tidak mencintainya. Dia menunggumu bahkan ketika kamu pergi meninggalkannya. Dia memanggilmu bahkan ketika kamu menutup telingamu. Sobat semesta, bayangkanlah seorang anak kecil yang tersesat. Dia berlari menjauh, semakin jauh. Dia mengira bahwa dia bisa menemukan jalannya sendiri. Tetapi semakin jauh dia melangkah dan berlari, semakin ia tersesat. Sampai akhirnya dalam ketakutan dan kelelahan, dia mulai menangis. Di sana, di kejauhan, terdengar suara lembut yang memanggil namanya. Dia semakin ketakutan dan menangis sejadi-jadinya. Terus-menerus dari kejauhan terdengar suara yang lembut dan halus memanggilmu. Suara yang tidak pernah berhenti mencarimu. Itulah cinta Tuhan kepadamu. Jadi sobat semesta, jangan takut untuk kembali. Jangan merasa tidak pantas untuk meminta dan berdoa. Tidak peduli seberapa buruk kesalahanmu, tidak peduli seberapa jauh kamu melangkah dan tersesat, Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Dia hanya menunggu kamu menoleh untuk melihat bahwa Dia selalu ada di sana dengan penuh kasih sayangnya, siap menerimamu kembali dengan semua cintanya yang sejati dan tidak bertepi. Sobat semesta, semoga pembicaraan ini mengingatkan kita kembali untuk kembali, mengingatkan kita kembali untuk kembali, dan mengingatkan kembali kita untuk kembali. Terima kasih.